ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya atas segala keagungannya dan kekuasaannya yang meliputi segala sesuatu. Dan rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kita bersyukur akan menimbulkan halawatul iman dan sabar yang mesti kita kukuhkan dalam diri, karena dengan kesabaran kita dapat tawakul ala Allah. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW atas semua perjuangan beliau sehingga Islam dapat ditegakkan di muka bumi ini. Dan insyaallah yang akan mengisi pada kajian Ahad kali ini yaitu Ustaz Dr. Dedeng Rosyidin MAG. Akan tetapi sebelum kepada beliau ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pertama bulan Desember insyaallah bersama Ustaz Dr. Nasruddin Syarif yang akan membedah buku Ar-Risalah jilid keduanya. Dan yang kedua, nada duati sadaya jamaah kangge wargi-wargi urang sadayana anu aya di Kecamatan Sukawening Garut anu kamusibahan banjir bandang sareng longsor mugia dipasihan katabahan tur kasabaran sareng dimudahkeun sagala urusana. Yang terakhir, Ma'had Baitur Rahman mengucapkan terima kasih teriring doa jazakumullah khairan katsiran atas semua dukungan dari seluruh jamaah, terkhusus atas semua infak, sedekah serta wakafnya. Semoga semua dukungan jamaah sekalian menjadi sedekah jariyah yang terus mengalir kebaikannya sampai hari akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'had Baitur Rahman senantiasa menanti setiap dukungan dari seluruh jamaah. Mungkin itu saja pengumuman yang dapat disampaikan. Sebelum kepada Ustaz, kita siapkan terlebih dahulu apa-apa yang mesti kita siapkan untuk menerima ilmu yang akan Ustaz sampaikan. Pendengaran kita siapkan serta hati kita ikhlaskan untuk menerima semua ilmu yang akan beliau sampaikan. Untuk mengefisienkan waktu kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Judul baru yang akan dikaji, pendidikan Islam dalam menyelesaikan masalah.
hidup ini tidak lepas dari masalah, karena bumi dunia adalah tempat untuk menghadapi masalah. Kalau tidak mau menghadapi masalah, tong hirup di dunia. Masalah itulah ujian bagi manusia yang menempati bumi. Namun kita tidak boleh menyerah pasrah terhadap ujian itu. Kita hadapi ujian dan kita selesaikan. Namun cara menyelesaikannya bukan dengan cara setan dan bukan pula dengan cara hawa nafsu, tapi menyelesaikannya dengan cara petunjuk dari agama. Sebab menyelesaikan masalah dengan emosi malah jadi masalah. Tapi menyelesaikan masalah dengan agama adalah jadi kenikmatan. Allah menjelaskan di dalam surat Muhammad ayat ke-31 hakikat hidup. Hakikat hidup itu pasti akan berhadapan dengan ujian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Pasti kami akan menguji kalian. Karena itu dunia tempat ujian. Untuk apa Allah menguji? Untuk mengetahui siapa yang berjuang, siapa yang sabar, sehingga nanti Allah menjelaskan di akhirat nanti tentang al-ihwal kamu sekalian. Hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Yang kita hadapi di dunia itu ada yang bersifat kepahitan dan ada yang bersifat kesenangan. Nah, yang bersifat kepahitan namanya mihnah. Sedangkan ujian yang berkaitan dengan kesenangan namanya minhah. Jadi ada mihnah, ada minhah. Nah, jadi mihnah itu berupa
kepahitan yang dihadapi, sementara minhah berupa kesenangan yang dihadapi. Kepahitan adalah ujian. Kesenangan juga adalah ujian. Jadi dua-duanya ujian. Kita pada satu saat akan diuji dengan kepahitan. Di waktu lain kita akan diuji dengan kesenangan. Dua-duanya mesti kita hadapi. Kalau kita diuji dengan kepahitan, siapkan diri dengan kesabaran. Jadi kalau diuji dengan yang pahit, kudu sabar. Ketika kita diuji dengan kesenangan, mesti bersyukur. Dua-duanya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ujian petunjuk Allah. Mana yang sulit? Apakah yang sulit itu menghadapi ujian yang pahit? Ataukah yang sulit itu menghadapi ujian yang senang? Nah, yang sulit menghadapi ujian yang senang, sehingga orang mun diuji ku kasenangan teu lulus-lulus. Lantaran apa? Karena hidup bersenang-senang terus, dia lupa bersyukur. Tuh. Tapi kalau diuji dengan kepahitan, biasanya orang suka sabar. Kalau diuji dengan kepahitan, sehingga ketika dilayat deh, tosa beralami tidak mang, tosa sasih, sabar we, langsung ngajawab. Tapi kalau diuji dengan kepahitan, lulus. Kalau diuji dengan kesenangan, itulah antara lulus. Nah, Umar ibn Khattab juga menyadari hal itu. Kata Umar, bulina bidarra fasobarna. Kami diuji dengan kemadorotan. Fasobarna, maka kami sabar. Margi eta pasobarna mah teu meunang. Pasobarna mah bulina bisarra, kami diuji dengan kesenangan, palam nusbir, maka kalau diuji dengan kesenangannya kami teu sabar. Jadi ada sabar dalam kepahitan, ada sabar dalam kesenangan. Kalau sabar dalam kepahitan adalah menahan diri dari aral terhadap musibah, tidak putus asa. Karena yang dikatakan sabar itu tarskur syakwa min alamil balwa. Sabar itu tarku syakwa, meninggalkan mengeluh, tidak keluh kesah, min alamil balwa, karena pedihnya ujian. Itu sabar. Jadi sabar mah
teu keluh kesah karena pedihnya ujian. Urang sakit gigi. Nah, nu sakitna ngan hiji. Nah, biasana teh sok aral. Sehingga ngaganggu nu sare. Nu aya di sabelahna. Si bapak teu bisa sare. Padahal nu nyerina teh ngan hiji komo mun kabeh. Tapi ketika kita diberi sehat, gigi semua tidak ada yang sakit, teu sabar hayang ngomongkeun batur. Meni geus ateul bibir hayang ngomongkeun batur gitu. Padahal sabar dalam kesenangan itu adalah menahan diri tetap berada dalam kebenaran. Loh. Menahan diri tetap dalam kebenaran. Ada orang kadang ketika diuji dengan kesenangan, badan sehat tapi tara sholat. Badan mah sehat ngantara dipake sholat. Harta loba teu bisa teu dipake ibadah. Dirina boga rasa keur dibere nikmat ku Allah, malah lebih jauh boga rasa keur dipikanya ku Allah. Salat tara, zakat tara, sedekah poho. Nah, orang seperti ini sebenarnya sedang ada dalam kebencian Allah. Dia sedang diuji dengan kesenangan. Diujinya dengan kesenangan. Badan sehat, harta loba, tapi tara ibadah. Nah, kalau dia punya rasa bahwa adalah saya sedang diberi nikmat oleh Allah, itu tertipu akalnya. Padahal dia sebenarnya sedang dibenci oleh Allah. Itu sedang diistidraj. Disungkun, diantar saeutik-saeutik tuluy kana kesenangan bari teu boga rasa yen dirina teh saking diistidrajnya oleh Allah bahwa dia sedang jauh dari rahmat Allah. Dia tertipu. Qala Amirul Mukminin, man wusi'a alaihi dunyahu, siapa yang diberi keleluasaan dunianya, dunia naloba, harta naloba, imahna sigrong gedong aya di mana-mana tuh. Falam ya'lam annahu qad mukira bihi, dia tidak tahu bahwa dia itu sedang dibenci oleh Allah. Fahuwa makhdu'un an aqlihi, maka dia tertipu akalnya. Nah, kenapa? Karena dia tidak bersyukur terhadap kenikmatan yang Allah berikan. Syukurnya lewat apa?
ada syukur qalbi lewat hati, ada syukrul lisan lewat lidah, ada lagi syukrul jawarih lewat anggota badan. Itu bersyukur terhadap minhah, ya, ujian kesenangan. Kumaha ari syukrul qalbi, syukur ku hate, tasawwurun ni'am, menggambar-gambarkan kenikmatan ku hate. Itu tasawwurun ni'am. Urang rengse ngabangun bumi, terus ningali ka bumi ti ujung nepikeun ka ujung tadi tinggalian. Nah, terus di dieu hate senang. Tah kalau kitu ngaranna tasawwurun ni'am. Melihat, memperhatikan nikmat yang diberikan oleh Allah tapi lewat hati. Sesudah hati merasakan nikmat, terus tidinya ngucapkeun kalimat alhamdulillah, imah teh geus anggeus. Nah, ieu syukrul lisan. Nah, geus syukrul lisan, syukrul jawarih, terus sujud syukur tuh kana lantai sakali sujud. Dah, itu syukrul jawarih lewat ibadah. Tapi hayang ngondang tatangga mere tuangeun, namina mukafaah. Ondang tatangga, ondang babaturan, urang syukuran bumi geus rengse, nyadiakeun tuangeun nu disebut al-waqirah, rengse ngabangun, maka syukuranana nu disebut mukafaah. Jadi macam-macam syukuran. Tapi tidak semua orang bisa sampai kepada syukuran mukafaah. Loh. Dia hanya bisa syukrul qalbi dan syukrul lisan. Itu pun sudah termasuk kepada jenis syukur menyelesaikan masalah yang dihadapi. Malah kalau tidak bisa melakukan seluruhnya, yang paling tinggi kita bersyukur teh ngucapkeun kalimat alhamdulillah. Karenanya ada hadis yang menjelaskan alhamdu ra'sus syukri. Ari alhamdu teh pangkal syukur. Nah, semua orang bisa melakukan ini. Kenapa tidak disebut pangkal syukur itu berupa ibadah makhdoh dan mukafaah? Karena pada alhamdu mengandung dua unsur. Jika kita mengucapkan kalimat alhamdulillah, unsur pertama adalah wujud syukur terhadap Allah. Dia memuji Allah, alhamdulillah. Wujud kedua dari kata alhamdulillah ialah mengandung unsur dakwah. Dakwah. Dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah, orang lain mendengar,
Lalu orang lain diusahakan setelah mendengar mengikuti seperti apa yang saya katakan. Karena itulah disebut alhamdu ra'su syukri, pangkal syukur. Kenapa tidak syukrul qalbi, syukur dengan hati yang disebut pangkalnya? Ketika orang melihat rumah yang sudah selesai dibangun, kenapa tidak itu? Karena sulit menebak terhadap orang yang diam, melihat-lihat, lalu dimasukkan ke dalam hatinya. Apakah dia sedang bersyukur atau tidak bersyukur? Atau sedang bingung. Nah, ketika dia melihat-lihat rumah, bisa saja alhamdulillah imah geus anggeus. Yang kedua bisa juga kumaha mayaran hutangna ka material. Makanya susah menebak gitu. Nah, kalau alhamdulillah gampang. Ieu mah teu kudu ka material. Ada dalam diri sendiri, tinggal ngucapkeun we dan mengandung unsur dakwah. Alhamdu ra'su syukri. Dan ada syukur yang berat dan mahal. Itulah mukafaah. Sebab tidak semua orang setelah selesai membangun rumah bisa ngondang tetangga untuk memberikan makan minum. Tidak semua. Margi aya keneh sametan nu can kabayar. Tuh, tidak semua orang. Makanya ini berat. Nah, jadi macam-macam. Mana saja yang kita ambil? Apakah syukrul qalbi? Apakah syukrul lisan? Apakah syukrul jawari? Itu sudah termasuk kepada sabar menghadapi ujian yang terasa nikmat. Itu modelnya. Jadi sabar nanti bukan nahan diri pelebah dieu mah, tapi dengan cara bersyukur. Makanya karena syukuran itu macam-macam, kita bisa mengambil salah satu. Lamun imah geus selesai, ondang tatangga, abdi bade syukuran bumi, geus datang ka imah, terus ngucapkeun alhamdulillah babarengan. Geus kitu mangga aruih. Eta geus termasuk syukur. Ngan meureunnan mutruk balikna teh. Lantaran rata-rata dina benak pikiran anu geus biasa, lamun nu syukuran imah nu kagambar dina otak teh naon? Dahar. Jadi lamun alhamdulillah hungkul gitu kan. Di imah ge bisa gitu berenang. Padahal tidak salah, benar. Dan susah untuk dipraktekkan. Kita kalau mendengar kata-kata syukur, syukuran imah, syukuran apa, itu pasti yang dimaksud adalah mukafaah. Salah satu bagian daripada sekian banyak jenis syukur. Nah, sebaiknya begitu. Kalau diberi nikmat oleh Allah, hadapi dengan syukur. Jika kita terus saja mencari kesenangan, ibadah tidak, bari disertai boga rasa yang kuring teh dipika cinta ku Allah, sanajan tara ibadah oge, dia itu hakikatnya mahduun an aklihi. Otakna teh
tertipu. Di dalam Al-Quran, ujian itu dilafadzkan dengan beberapa lafadz yang berbeda. Ada yang disebut bala. Tadi karesep ibu-ibu ini teh. Dua, fitnah. Ketiga, musibah. Kata bala dalam Al-Quran antara lain dalam surat Al-Baqarah 124. Wa idzib tala. Nah ini ibtala. Ingatlah ketika Ibrahim rabbuhu, Tuhan Ibrahim menguji Ibrahim bi kalimatin dengan perintah-perintahnya. Fatammahunna, lalu Ibrahim menyempurnakan, memenuhi perintah-perintah itu. Kenapa Ibrahim diuji? Qala inni ja'iluka linnasi imama, karena aku akan menjadikan engkau sebagai imam di muka bumi. Jadi seorang pemimpin itu harus teruji. Seorang pemimpin itu harus diuji. Wa min dzurriyyati, dan dari keturunanku, apakah keturunanku juga akan menjadi imam? Qala la yanalu ahdi ad-dzalimin, maka tidak akan memperoleh janjiku ad-dzalimin, orang-orang dolim. Jadi imam itu bukan karena turunan, gitu ya. Kepemimpinan itu bukan karena nasab. Ti bapak nu kudu jadi teh turun ke anak. Ti anak RT teh ulah lepas. Kudu turun kain tuluy gitu. Eta mah karena asobiyah. Tapi kepemimpinan itu karena keahlian yang sudah teruji. Karena itu layanalu ahdi ad-dzalimin, tidak akan memperoleh kepada janjiku tentang kepemimpinan itu orang-orang yang dolim. Sekalipun turunan lamun dolimah tidak akan menerima kepemimpinan. Tapi seorang keturunan yang menjadi pemimpin bukan karena keturunannya, tapi karena dia adalah orang yang soleh karena kebaikannya. Karena itu Kan'annya, anak Nabi Nuh, sekalipun anak tidak menjadi seorang pemimpin. Tapi kenapa Ismail menjadi penerus Ibrahim? Bukan karena anak Ibrahimnya, tapi karena kesolehannya. Nah, apa sih yang disebut bala teh? Bala itu al-ikhtibaru, ujian. Yaitu ma'rifatu halil mukhtabar, mengetahui keadaan orang yang diuji, bita'ridihi li amrin yasyuqu alaihi fi'lahu aw tarkahu, mengetahui keadaan yang diuji dengan memunculkan perintah yang menuntut
untuk dilakukan atau ditinggalkan. Jadi bala itu ujian untuk mengetahui orang yang diuji. Apakah dia melaksanakan perintah atau tidak? Nah, itu bala. Jadi ikhtibar untuk mengetahui. Karena itu ketika seorang murid di akhir semester ada ujian, itu namanya ikhtibar. Ikhtibar itu ulangan. Ikhtibar asy-syafahi, ulangan lisan. Ikhtibar al-kitabi, ulangan tulis. Untuk apa adanya ulangan di akhir? Untuk mengetahui murid yang diuji itu ngapalkeun atanapi henteu ngapalkeun gitu. Inilah yang disebut al-bala. Jadi bala itu ujian untuk mengetahui yang diuji apakah melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan atau tidak. Itu bala. Sekarang fitnah. Kalau fitnah itu asalnya dari patana. Patana itu membakar api, membakar emas dengan api agar yang kotornya keluar, yang murninya kelihatan. Itu fitnah dari patana. Jadi Ar-Raghib mendefinisikan kata fitnah asalnya bermakna membakar emas dengan api agar keluar yang bagusnya dari yang jeleknya. Biasanya kata al-fitnah lebih sering digunakan untuk makna kesedihan dalam arti kepedihan. Jadi sedikit berbeda untuk mengetahui bala dengan fitnah. Kalau bala mah ujian untuk mengetahui orang yang diuji melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan atau tidak. Tuh. Kalau fitnah mah untuk membersihkan. Jadi ujian untuk membersihkan. Seperti emas dibakar. Keluarkan yang jeleknya, tinggal numurnikna. Lamun istilah emas dibersihan nu kotorna teh naon ngaranna teh? Disipuh. Nah, gitu. Jadi fitnah mah sipuhan. Pembersihan. Makanya kalau kita mendapatkan ujian dari Allah berupa fitnah, sedikitnya mesti bersyukur. Sebagai ciri bahwa kita akan dibersihkan dari dosa-dosa. Dan Allah sayang pada kita. Misalnya, kita diuji dengan penyakit. Terasa oleh kita pahit penyakit itu. Padahal Allah sedang membersihkan dosa yang kita lakukan. Kenapa? Karena wa ma syauqatun yushaquha, tidak ada salah satu kepahitan yang menimpa pada diri kita
sekalipun cucuk leutik anu nojos nu karasa pahit, itu adalah membersihkan dosa yang ada pada diri kita. Tuh. Makanya lamun ngadahar lauk, terus kabeureyan ku cucuk lauk tong gogorowokan, tapi kudu ngucapkeun alhamdulillah. Nah, lantaran kabeureyan tuh. Jadi bisa penghapus dosa. Allah sayang pada kita. Dosanya dibersihkan ti ayeuna daripada nanti dosa sekaligus di akhirat nanti. Itu berat. Unggal poe jalma melakukan dosa tapi hirup senang. Terus ku Allah teh diantar. Dosana diceng-celengankeun. Engke di akhirat sekaligus berat, pahit dan berat kita menghadapi azab Allah. Tapi lamun dikiridit coba dituntut. Nah, itu begitu kita pulang ke Allah ternyata geus dibayaran sawareh. Nah, ya karena itu kita mesti bersyukur. Kalau kita sedang diuji dengan kepahitan, dengan cara hadapi dengan kesabaran, sebagai ciri kita sedang dibersihkan. Karena itu suka ada istilah mudah-mudahan jadi penghapus terhadap dosa. Gitu kan ya? Mudah-mudahan menjadi penghapus terhadap dosa. Nah, di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 ini di antara ayat yang mencantumkan kata fitnah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah orang-orang mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan amanna iman wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Karena itu tidak mudah kita mengatakan seorang mukmin. Ya. Allah tidak akan membiarkan jika seseorang menyatakan dirinya iman, tapi pada satu saat Allah akan menguji dia. Sejauh mana dia menyatakan iman, lalu diuji oleh Allah. Makanya orang yang diuji itu adalah bagaikan logam berharga. Karena punya nilai. Kita diuji Allah berarti kita manusia yang punya nilai. Kalau kita dibiarkan oleh Allah, berarti Allah seolah-olah mengacuhkan kita dan seolah-olah Allah tidak sayang kepada kita. Makanya orang-orang dulu, ulama-ulama salaf, kalau mereka diuji dengan kepahitan oleh Allah, mereka bersyukur sebagai ciri Allah sayang. Tapi kalau mereka hidup senang tanpa diuji dengan apa-apa, mereka sendiri bingung, takut Allah membenci dia, sedangkan dia sedang diistidraj oleh Allah. Karena itu ketika orang Arab mengatakan qalatil a'rabu amanna, orang Arab mengatakan kami telah beriman. Panitegur Allah, kul, katakan Muhammad, lan tu'minu, kalian belum beriman. Walakin kulu, tapi katakanlah oleh kalian, aslamna, kami telah Islam. Jadi kata aslamna itu lebih rendah nilainya
daripada kalimat amanna. Kalau amanna nilainya tinggi, kalau aslamna nilainya rendah. Orang muslim yang memasrahkan diri kepada Allah belum tentu dia punya iman sebelum sepenuhnya. Tapi kalau orang yang beriman pasti memasrahkan diri Islam kepada Allah. Makanya orang Arab ditegur, ulang ngebut-ngebutkeun amanah, tapi katakanlah aslam. Nah, karena iman itu mahal dan barang mahal mesti diuji. Mahal mana? Batu jeung emas. Mahal emas. Mana anu digram? Nu teruji emas. Batu mah teu digram. Nah, gitu. Pabrik kibik malah dipakai pondasi imah tuh. Menunjukkan bahwa iman itu mulia bagaikan emas. Maka barang yang mulia pasti diuji. Jadi kalau kita menjadi mukmin siap saja ya, gitu kan, untuk diuji. Al fitnatu asyaddu minal qatli. Ini fitnah dalam hadis. Kalau tadi kata fitnah yang tertuang di dalam Al-Qur'an. Musibah. Wa ma asobakum mim musibatin pabima kasabat aidihim. Musibah juga suka diartikan ujian, musibah itu. Al-Marughi menjelaskan musibah adalah setiap yang menyakitkan manusia, baik pada diri, harta atau keluarganya, sedikit maupun banyak. Jadi musibah mah lebih cenderung kepada sesuatu yang terasa pahit, gitu kan? Itu musibah. Makanya benar kita mengatakan, duh, kamari menang musibah. Naon duit dina ceng-celengan dipaling kabeh. Nah, kepahitan. Salah. Kalau kita menang musibah, ternyata kuring diberi duit saceng-celengan. Nah, itu masalah. Sebab kata musibah pada umumnya sesuatu yang menimpa pada diri yang terasa pahit. Tuh. Kalau fitnah tadi apa tadi teh? Adalah membersihkan diri dengan cara Allah menguji kita. Kalau bala adalah ujian, bisa dengan kepahitan, ya, bisa juga dengan kesenangan untuk menguji, mengetahui sejauh mana yang diuji dapat melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Itu bala. Jadi bala mah untuk mengetahui yang diuji sejauh mana melaksanakan perintah atau larangan terhadap nikmat yang diberikan atau kepahitan yang diberikan. Dari mihnah maupun minhah. Kalau fitnah sesuatu yang terasa pahit dengan tujuan untuk membersihkan orang yang diuji. Kalau musibah adalah kepahitan yang menimpa pada seseorang. Nah, selanjutnya
Al musibatu kullu ma yu'dil insana fi nafsin au malin au ahlin killatin au kathirin au kathrin. Musibah itu setiap yang menyakiti manusia baik pada jiwa, harta ataupun keluarga, sedikit ataupun banyak. Penekanan musibah kepada mayu'di, sesuatu yang menyakitkan. Umat Muhammad akan diuji. Nah, karena kita menjadi umat Muhammad akan diuji. Karena kita sebagai mukmin harus teruji. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yubtanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman padahal mereka belum diuji? Artinya mereka akan diuji. Ada 3 tahapan amal manusia. Yang ketiga tahapan itu merupakan tahapan kebaikan, tingkat kehebatan dari umat Muhammad. Di bawah ada Islam, naik ada iman, naik ada Islam, iman, ihsan. Itu kan pelajaran dari siapa? Dari malaikat kepada Muhammad. Islam memasrahkan diri, dari aslama yuslimu islaman, al-islam, al-istislam, memasrahkan diri. Kalau iman adalah keyakinan, antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kalau ihsan adalah aplikasi, amal yang dilakukan karena orang telah memasrahkan diri, lalu diyakini dengan keyakinan yang kuat, dia mengamalkannya atas dasar kesadaran, tidak karena dilihat orang. Anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaroka. Tuh. Kalau sudah sampai kepada tingkat ihsan, inilah akan menjadi orang muhsin, orang yang berbuat baik lebih. Tuh. Mana yang paling banyak? Muslim atau mukmin? Muslim. Mana yang paling mulia? Muslim atau mukmin? Mukmin. Mana yang paling hebat? Mukmin atau muhsin? Muhsin. Muhsin lebih daripada mukmin karena sudah sampai pada tataran aplikasi. Makanya kudu juga asupan gitu tah. Nah gitu ya. Hirup teh kudu juga asupan. Bagi tilu ret. Nu panghandapna Islam. Ya mau gede asupan teh ka handap lieu. Oh,
Ibu-ibu nu apal pisan kana aseupan mah. Ai bapak-bapak mah ngadaharna we wungkul nu aya dina aseupan. Gitu kan? Lucut. Nah, yang paling bawah gede, terus nu katilu, terus nu kadua, terus nu katilu. Nu paling bawah nu gede naon tah? Islam, ieu mah loba ieu mah. Terus naik saeutik, nyaeutikan iman, mukmin, mengkerucut pisan, ihsan jadi muhsin. Jadi nu muhsin mah saeutik. Jadi teorina teh teori aseupan. Orang hirup kudu jiga aseupan. Gede ka handap leutik ka luhur gitu. Nah, surga itu akan ditempati oleh orang yang sudah teruji. Yang tidak lulus dari ujian tidak akan masuk surga. Makanya penduduk surga adalah penduduk yang bersih-bersih, tidak ada kotor, karena mereka telah difitnah. Apa itu difitnah? Telah dibersihkan. Dibersihkan dengan siapa? Dibersihkan dosanya dengan Allah, ya, dan juga dibersihkan yang kotor dengan sesama manusia. Dibersihkan dengan Allah, ibadah pada Allah. Dibersihkan dengan sesama manusia, amar ma'ruf nahi munkar. Makanya sebelum kita pulang ke Allah, sebaiknya bersihkan dulu diri kita dengan Allah, dengan cara kita sabar dan bersyukur, ya? Lalu bersihkan pula kotoran dengan kekotoran dengan sesama manusia. Kenapa? Sebab di akhirat sanajan urang salat, sanajan urang ibadah, moal waka asup surga hatta hudzibu wa nukku. Kecuali setelah dia dibersihkan dan disucikan dengan sesama manusia. Mungkin kita ketika hidup lupa nyarekan batur nepi ka popolotot, nepi ka nunjuk-nunjuk batur nepi ka irungna. Malah mungkin pernah memukul orang lain padahal orang lain tidak salah. Orang yang dipukulnya diam, kita sendiri tidak meminta maaf, padahal kita sebagai seorang mukmin nanti di akhirat urang teh moal asup surga sebelum kita mencari orang tersebut di akhirat mana anu diteunggel ku kuring teh. Terus kita meminta kepada dia, pukul saya, pukul saya, pukul saya. Sebab kagok sagiclek deui, asup ke surga tidak bisa karena kotor dengan sesama manusia. Jadi orang yang pernah dulu dipukul, maka dia akan dicari, dikejar-kejar oleh orang yang memukul, tolong pukul saya. Sabaraha urang nu diteunggeulna itung we ku urang. Berapa orang yang akan dicari? Sehingga Nabi mengatakan hatta hudzibu wa nukku. Surga tidak akan ditempati oleh orang yang kotor. Kotor terhadap Allah, juga kotor terhadap sesama manusia.
Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian mengira bahwa kamu akan masuk surga? Walamma yatikum, padahal belum datang kepada kalian mathalul ladzina khalau min qablikum, seperti orang-orang terdahulu sebelum kalian. Mereka dulu diuji masatumul ba'sa, kena kepada mereka al-ba'sa, wadoro, dan ujian doro, wazulzilu, dan ujian zilzal. Apa ba'sa itu? Ba'sa itu ujian yang berkaitan dengan sandang, pangan, papan. Sandang, pakaian. Pangan, makanan. Papan, tempat tinggal. Jadi kita akan diuji oleh Allah dari sisi pakaian. Lebaran ke 10 tahun untuk beli baju gitu. Semoga baju anyar. Kita akan diuji dengan makanan, sehingga sulit mencari makan dan minum. Kita akan diuji pula dengan tempat tinggal. Mang tahun-tahun geus boga incu 10 tetap cicing di mertua indah. Atau jadi kontraktor. Diuji oleh Allah. Tapi kalau kita bisa nahan diri, sebenarnya lapangan ganjaran. Al-ba'sa. Wadoro, dan ujian dengan badan, kemadorotan badan. Kemadorotan badan itu satu, mati, meninggal, keluarga kita meninggal. Lalu doro juga masuk kepada penyakit, cacat tubuh. Itu ujian yang berkaitan dengan doro. Covid, apa masuk ke mana dah? Doro, madorot badan. Ada saudara kita yang terkena Covid sampai meninggal. Tuh. Murid saya, istrinya meninggal. 3 jam kemudian anaknya meninggal, 3 hari kemudian suaminya meninggal, tinggal sebatang kara anak yang ada di kelas SD yang sekarang dirawat oleh kakeknya. Yang semacam itu namanya doro. Makanya kuburan Covid panjang gitu ya. Ada juga orang yang terkena Covid, sekeluarga kena Covid, sakit semua, diisolasi. Ada yang meninggal, ada yang sakit. Urang alhamdulillah ayeuna sehat, bisa ngaji. Orang lain mah wafat, maka urang manusia sesa corona. Nah, bersyukur. Ketika kemarin hari Rabu saya berada di Jogja, mendengar Ustadz Tito meninggal, meringkak bulu punduk karena 6 orang di keluarga Ustadz itu yang dipanggil Allah. 6 orang. Ibunya, bapakna, udin rakana, raka ipar, adi ipar, tambah Ustadz itu. Serumah genep nu dicokot. Itu dorot. Tapi kalau dihadapi dengan kesenangan, ya sesuai dengan petunjuk Allah, kita menyelesaikan masalah, maka kepahitan itu akan menjadi pahala. Tuh.
Di sanalah harus dia sadari dengan kesabaran. Wa zulzilu, dan akan diuji dengan zilzal. Yang dimaksud zilzal di sini ialah zalzalatul qalbi, goncangan hati, kegelisahan hati, bukan zalzalatul ardi. Kalau zalzalatul ardi gempa bumi. Zalzalatul ardi itu gempa bumi. Kalau zalzalatul qalbi gempa hati. Tuh. Aya gempa bumi, aya gempa hati. Sok rame lamun gempa bumi. Gempa bumi di mana? Daerah Pangandaran. Menimbulkan tsunami tidak? Tidak. Sering mana gempa bumi jeung gempa hate? Gempa hate, nah acara ricing wae. Bisa menimbulkan tsunami, tapi aya gempa hate menimbulkan tsunami sehingga suami diusir. Nah, eta teh gempa hate karena menimbulkan tsunami berdampak pada suami, gitu. Nah, ada orang yang menurut kita, nah, jelema sehat indit ke rumah sakit. Nah, make dasi, jas, turun tina mercy, awakna gendut jeung sehat. Nah, rek naon ke rumah sakit. Si horeng dia tidak diuji dengan baksa, da bajuna alus, jeung mobilna ge alus. Dia tidak diuji dengan dorok, da awakna mulus. Ngan jalma eta teh teu bisa sare. Karena dia gelisah. Teu bisa sare. Berarti dia diuji dengan jilzal. Tidak diuji dengan baksa, tidak diuji dengan dorok, tapi diuji dengan jilzal. Aya jalma sangu eueuh. Dahareun teu aya, budak garering, hutang ditagih sehingga teu bisa sare. Ieu mah tilu-tiluna diuji teh. Baksa, dorok, jilzal. Hadapi permasalahan ini dengan sabar. Di dalam ayat lain dijelaskan Allah dengan rinci. Walanabluwannakum bisyai'in, kami pasti menguji kalian dengan sesuatu minal khauf, rasa takut. Rasa takut. Takut apa? Takut dari kehidupan. Nah, takut lamun miskin mah takut teu boga harta. Kalau kehidupan. Lamun kaya mah takut sieun hartana leungit. Sarua sieunna mah. Nu miskin mah sieun teu boga. Ari nu kaya mah sieun leungit, sarua sieunna. Boga duit sieun dipaling batur, disimpan di lomari, sieun dibongkar, sieun dinejieun disimpan dina saku, sieun dibeset. Anggeus we urang sarean dihandapeun bantal,
lantaran sieun anu maling akhirna teu bisa sare keneh sana wae. Walju akan diuji dengan lapar. Orang miskin diuji dengan lapar karena teu aya dahareun nu kudu didahar. Orang kaya diuji dengan lapar lain teu aya dahareun tapi dilarang ulah dahar. Sarua teu daharna mah. Aya nu miskin mah eueuh nu kudu didahar. Ari nu bakaya mah loba nu kudu didahar ngan teu meunang barang dahar saeutik gulana naik. Akhirna teu dahar nasi nu didahar teh huut. Dedak padi. Ini bakat tuh. Saya ngaji ke daerah Ranca Ekek. Orang sangat kaya, segala rupa lagi bisa meuli. Ngan teu meunang barang dahar, daharna teh kudu huut gitu. Wa naqsi minal amwal akan diuji dengan kekurangan harta. Mun petani ludes di dahar beurit, lamun pedagang luntur hancur lantaran modal nasaep bororaah nepikeun kabati nya. Lamun pegawe diberhentikan lantaran teu meunang penghasilan. Naqsim minal amwal wal anfus dan kekurangan diri, meninggalnya anggota keluarga nu tadina loba jadi saeutik, wassamarat dan kurangnya buah-buahan karena bumi tidak tumbuh-tumbuhan dan tidak menghasilkan buah-buahan. Karena itu binatang ngalaknat lamun teu turun hujan nepikeun ka taneuh teh tarlaan. Kunaon cek binatang hada min asoti bani Adam. Tak ieu teh gara-gara manusia maksiat. Tuh. Jadi binatang ngalaknat urang. Wala anahumul lainun dan melaknat orang wala anahumul lainun dan melaknat mereka alainun yang melaknat banyak. Sanu ngalaknat teh malaikat, manusia, binatang, tumbuhan, eta ngalaknat. Lamun urang maksiat sebab menimbulkeun kehidupan menjadi sengsara, buah-buahan tatangkalan teu jaradi teu baruahan. Wa basyiris sabirin, hadapi ujian yang banyak itu dengan kesabaran. Nah, bagaimana sifat yang harus dimiliki oleh kita seorang mukmin dalam menghadapi masalah itu? Di sini baru 2 yang disampaikan. Pertama, memiliki jiwa yang kuat. Kudu kuat. Ada hadis Nabi, qala Rasulullah sallallahu al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat khairun lebih baik, wa ahabu ilallah dan dicintai oleh Allah, minal mu'min ad-dhaif daripada mukmin yang lemah. Jadi kita menjadi mukmin harus menjadi mukmin kuat. Kuat apa? Al-qawiyyu fil aqidah. Kuat di dalam al-aqidah. Al-qawiyyu fil jismi. Kuat di dalam badan. Jaga kesehatan. Margeta Nabi marentahkeun tamak dadu hidup urang teh kudu sederhana. Ulah serba nikmat. Wakhsau kita sekali harus bekerja kasar. Wamsuhupatan dan sesekali kita
berjalan tanpa senal jeung sapatu. Jangan pakai alas kaki, kata Nabi. Hidup sederhana, bekerja kasar, coba berjalan tanpa alas kaki. Urang kembali ke alam. Ke alam. Seperti bagaimana alamnya. Hidup sederhana. Tidak serba nikmat. Kembali ke alam. Loba ngadahar hehejoan. Itu kan? Di mana aya domba setruk? Teu pernah kabejakeun aya domba setruk. Kunaon da ngadahar jukut wae. Nah, betak kurang kembali ke alam. Dahar hejoan gitu. Lamun da daging-dagingan wae engke loba kolesterol. Ulah serba nikmat hidup, tapi waksau-sau coba sesekali kerja kasar. Wamsuhupatan, ulah hayang make sandal wae, coba buka, tong make alas kaki. Karena itu sekarang ada terapi kan? Itu untuk jasad. Al-qawi fil aqli, kuat akalnya. Taya mah kudu sering diajar, kudu sering maca, kudu sering ngaji supaya akal terbiasa narima ilmu. Lamun urang biasa ngaji, narima ilmu ku akal, maka akal tidak akan lelah. Tapi lamun tara biasa akal dipake, kakarak gegek diuk ngaji geus nundutan. Liur. Sing sering dipakai gitu. Al-qawiyyu fi tafkir. Kuat mikir. Nah, kudu diajar mikir. Al-qawi fil amal, kuat di dalam bekerja. Ini yang dimaksud al-mu'minul qawiyyu. Nomor B. Jadi untuk menghadapi permasalahan itu, orang kudu siap, badan kita kudu kuat. Bukankah petunjuk kesehatan COVID untuk menghadapi COVID itu, badan kita mesti sehat, imunnya mesti kuat, gitu. Mesti imunnya mesti kuat. Karenanya saya takut terkena COVID, imun kudu kuat. Begitu awal kolesterol, awal COVID, saya makan vitamin tiap hari, jadi awak ngegedean gitu. Ketika badan saya besar, orang jadi kaget, nah usah ada yang jadi gede. Saya periksa ke rumah sakit Ujung Berung, semua diperiksa, jantung, kolesterol, termasuk gula, ginjal, liver, pankreas. Cek dokter normal, sadayana oge, alhamdulillah. Jadi wa turunana teh tina 78 75 gitu. Jadi nah teh ngagedean wae badan itu karena makan vitamin wae unggal poe, jadi wae dahar wae gitu. Nah. Kemudian nomor B, nah, menghadapi masalah itu jangan sendirian. Tapi coba kalau misalnya masalahnya besar, bermusyawarah di lingkungan keluarga. Coba kalau masalahnya sedikit kecil, bagi-bagi permasalahan itu dengan teman, dengan batur sakasur gitu kan, curhat gitu. Ieu cur, ieu hat gitu. Yang perlu curhat, urang ngucurkeun kata-kata, dia memberikan sesuatunya dengan hati, lain ku emosi. Ieu mah kakarak ngabejakeun ka salaki geus komo geus malotot. Nah, itu mah lain curhat nu kitu mah curtot gitu. Fa bima rahmati minallahi lintalahum, karena rahmat Allah
linta lahum kau menjadi lembut terhadap mereka, walau kunta faddon, kalau kamu keras, ghalidul qalbi, keras hati, lan faddu min haulika, mereka pasti lari darimu, fa'fu anhum, maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, mohonkan ampun buat mereka, wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah dalam urusan, faida ajamta, jika kamu berajam fatawakal Allah, maka tawakallah kepada Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin, Allah mencintai orang yang bertawakal. Jadi jangan menghadapi masalah itu sendirian, tapi bagi-bagilah dengan yang lain, sehingga orang lain mencurahkan hatinya untuk sama memecahkan masalah itu. Nah, orang yang paling banyak bermusyawarah adalah Rasulullah. An Abi Hurairah taqala ma ra'aitu ahadan aktsara masyuratin li ashabihi min Rasulillah. Kata Abu Hurairah, saya tidak melihat seseorang yang lebih banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bu, kalau kita menghadapi masalah nu rumit di pikiranku sorangan, dina pikiran teh sok mulak Bu, lieur. Tapi lamun ku urang dicurahkeun ya ka batur, aplong pikiran teh gitu kan. Makanya itulah salah satu jenis menghadapi masalah itu. Tapi harus kita pandai mencari orangnya, ya, tidak sembarang orang. Terima kasih. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian kajian yang dapat kita bahas. Tutup saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.